Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pelajaran IPA Biologi kelas 9 Madrasah Sanawiyah As'ada. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Kalian bisa simak di buku kalian masing-masing halaman 28 sampai 34. Untuk kompetensi dasar, kalian bisa mengetahui tentang menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Yang kedua, menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan dan dapat menyebutkan jenis reproduksi vegetatif alami dan buatan pada Angiospermae. Untuk meneruskan kelangsungan hidupnya, maka makhluk hidup harus mampu menghasilkan generasi baru sebagai penerus di muka bumi, sehingga keberadaannya terhindar dari kepunahan. Misalnya, kalian bisa lihat dari gambar ini ya, pohon pisang tumbuh tunas baru yang akan tumbuh menjadi pohon pisang. Atau ada juga misalnya pohon jagung itu menghasilkan biji yang tumbuh menjadi tanaman jagung. Nah, kalau kita lihat dari hewan, misalnya di sini adalah burung merpati yang menghasilkan telur yang menetas menjadi anak burung merpati. Serta misalnya contohnya yang lain adalah manusia ya. Manusia termasuk ke dalam mamalia ya, yang melahirkan bayi dan akan tumbuh dewasa. Dan perkembangbiakan pada hewan ini ya, kita bisa lihat dari gambar ini bahwa tumbuhan dapat melakukan reproduksi perkembangbiakan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah secara generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual. Yang pertama kita akan mempelajari tentang reproduksi tumbuhan Angiospermae. Nah, di sini tumbuhan Angiospermae atau kita ketahui ya, tumbuhan biji tertutup, yaitu tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Kalian bisa lihat di situ ada gambarnya ya, ada gambar bunganya. Kalian bisa perhatikan keterangannya, di situ ada bakal biji, di dalam bakal biji itu ada bakal buah. Nah, bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah ini selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan kemudian bakal biji berkembang menjadi biji. Ciri-ciri tumbuhan berbiji tertutup kita bisa lihat antara lain itu bakal bijinya tadi tersimpan di dalam daun buah ya, kemudian memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan dan mengalami pembuahan ganda. Tumbuhan berbiji tertutup itu sendiri dibedakan menjadi dua kelas, yaitu yang pertama adalah monokotil atau berkeping satu. Kalian bisa perhatikan di sini gambarnya. Tumbuhan berkeping satu merupakan tumbuhan yang pada bijinya hanya memiliki satu daun lembaga atau kotiledon. Kotiledon ini merupakan organ pada biji yang menjadi cadangan makanan. Tumbuhan monokotil memiliki ciri-ciri ya, kalian bisa lihat di situ paling ujung ya. Kita lihat dulu dari akarnya. Paling ujung akarnya itu serabut ya. Kemudian kita lihat lagi, perhatikan di situ ada bagian tulang daunnya itu melengkung atau sejajar. Ya, kemudian memiliki kaliptra, biji berkeping satu, tadi sudah disebutkan, kemudian kelopak bunganya berkelipatan 3, serta batang tidak bercabang dan tidak berkambium. Ini menyebabkan tanaman monokotil itu dia batangnya tidak membesar ya, jadi dia hanya panjang ke atas saja dan dia tidak memiliki tidak memiliki cabang gitu, batangnya tidak memiliki cabang. Contohnya kita bisa lihat di sini ada beberapa jenis famili tumbuhan monokotil, yaitu contohnya di sini ada di situ ada tebu, ada padi ya, ada bambu, ada pisang. Jadi ini masuk ke dalam atau lainnya itu ada contohnya
familinya adalah Gramineae atau rumput-rumputan ya. Ini di sini contohnya itu kayak padi, kemudian pisang-pisangan ya, pisang atau jahe-jahean, jahe gitu ya, jahe, kunyit, lengkoas, dan kemudian ada pinang-pinangan juga dan ada anggrek-anggrekan. Yang kedua adalah dikotil. Tumbuhan berkeping dua atau dikotil ini merupakan tumbuhan yang pada bijinya hanya memiliki 2 daun lembaga atau kotiledon. Kalau monokotil tadi mono ya 1. Sekarang yang dikotil adalah di itu 2, berarti 2 keping. Nah, tumbuhan dikotil ini memiliki ciri-ciri. Kalian bisa perhatikan di sini ya. Kita bisa perhatikan dari akarnya yang paling ujung, gambar paling ujung. Jadi akarnya tunggang. Kemudian kita ke depan lagi ada tulang daunnya menyirip atau menjari ya, di sini gambarnya itu menjari. Kemudian tidak terdapat kalitra. Kemudian lagi bijinya berkeping 2. Kemudian lagi bunganya kelipatan 4 atau 8 atau 2 atau 5 ya kelipatannya ya. Maaf, bukan 8. Kelipatan 2, 4, 5 ya. Kemudian serta batangnya ini bercabang dan berkambium sehingga menyebabkan tanaman-tanaman dikotil ini dia punya diameter batang yang besar, bahkan kadang bisa dipeluk ya, sampai dipeluk atau bahkan tidak sampai bisa dipeluk. Jadi terlalu besar banget batangnya karena dia memiliki kambiumnya. Contohnya kita bisa lihat ada beberapa jenis tumbuhan dikotil itu adalah kacang-kacangan ya. Di sini kacang-kacangan itu adalah kayak kacang tanah, kedelai atau keluarganya flamboyan, petai Cina gitu ya, atau petai malu. Dan ada keluarganya terong-terongan. Di sini ada cabai, ada terong, ada tomat, ada kecubung. Kemudian ada lagi dari keluarga jambu-jambuan dan atau jarak-jarakan. Tanaman jarak ya contoh. Dan tumbuhan Angiospermae ini mengalami dua reproduksi ya, yaitu reproduksi vegetatif atau aseksual ya. Di sini contohnya ada 2, dia mengalami 2. Yang pertama adalah vegetatif alami, yang kedua adalah vegetatif buatan. Nah, reproduksi Angiospermae ini vegetatif ini disebut juga reproduksi aseksual, yaitu perkembangbiakan yang secara tidak kawin. Pembentukan individu baru itu berasal dari bagian-bagian tubuh induknya. Berarti tidak butuh individu lainnya, hanya ada satu. Sedangkan reproduksi Angiospermae secara generatif itu adalah kita kenalnya sebagai pembuahan ya. Dia itu butuh 2 kelamin, yaitu alat kelamin ya. Dia butuh serbuk dan benang sari. Dia butuh putik dan benang sari. Kemudian di sini yang pertama adalah reproduksi vegetatif alami. Kita bisa lihat contohnya. Jadi yang alami ini adalah merupakan reproduksi secara vegetatif yang tidak terjadi secara alami tanpa melibatkan bantuan manusia. Reproduksi vegetatif alami pada Angiospermae contohnya yang pertama adalah rizoma atau rimpang. Dan ini contohnya kita bisa lihat itu dari jenis jahe ya, jahe-jahean ya, kunyit ya, lengkuas. Dan ini dia biasanya tumbuhnya ada di bawah permukaan tanah dan menghasilkan tunas serta akar baru dari tunas yang lamanya. Kemudian yang kedua adalah geragi atau stolon. Nah, ini adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas permukaan tanah. Kalau tadi di bawah tanah, sekarang adalah di atas permukaan tanah. Dan ruas-ruasnya akan muncul tunas-tunas yang dapat menjadi tanaman baru. Kemudian di sini contohnya kita bisa lihat contoh dari stolon atau geragi ini, itu contohnya adalah stroberi, rumput teki, pegagan, eceng gondok, dan rumput gerinting.
Selanjutnya yang ketiga adalah contohnya umbi lapis atau bulbus. Bulbus atau umbi lapis ini dapat juga dikatakan sebagai bentuk modifikasi dari batang dan daun. Mengapa bisa dinamakan demikian? Karena jika dilihat secara seksama, maka umbi lapis ini memiliki susunan yang berlapis-lapis dan lapisan ini terdiri dari daun-daun yang menebal dan juga lunak. Selain terdiri dari daun, struktur lapisan pada umbi lapis ini juga terdiri dari cakram yang merupakan sebuah batang dan terletak pada bagian bawah umbi lapis. Jika kalian perhatikan, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis ini memiliki kuncup samping yang tidak lain merupakan umbi lapis yang kecil-kecil dan berkelompok di sekitar induknya, dan biasanya ini disebut namanya siung. Ya, nah, jika siung ini dilepaskan dari induknya, maka dapat berbentuk tumbuhan yang baru. Contohnya ya, misalnya ini adalah bawang bombay, bawang putih, bawang merah. Selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang ini merupakan bagian batang yang tumbuh menggembung di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Pada kulit umbi terdapat mata tunas dan dapat tumbuh menjadi tunas baru jika berada di lingkungan yang sesuai. Contohnya misalnya adalah ubi jalar ya, atau ketela, kemudian ada talas. Terus contohnya di sini gambarnya adalah kentang. Selanjutnya yang kelima adalah tunas adventif daun. Nah, ini merupakan tunas adventif pada daun yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Tunas adventif daun dapat membentuk individu baru karena memiliki jaringan meristem di bagian tepi daun. Kalian bisa perhatikan di sini bagian tepinya itu ada tunasnya ya. Contohnya ini adalah tanaman cocor bebek. Selanjutnya tunas. Nah, tunas ini merupakan tumbuhan yang tumbuh dari batang yang berada di dalam tanah. Individu baru tersebut tumbuh tidak jauh dari induknya sehingga membentuk rumpun. Contohnya misalnya adalah tebu, bambu, dan pisang. Contoh yang terakhir dari vegetatif alami adalah umbi akar. Nah, kita biasanya sulit membedakan antara umbi akar dengan umbi batang. Jika pada umbi batang, bagian yang mengalami pembengkakan adalah bagian batangnya. Jika di umbi akar ini, bagian yang mengalami pembengkakan adalah bagian-bagian akarnya. Ya, umbi akar adalah bagian akar yang memiliki fungsi selain sebagai media bereproduksi, juga sebagai penyimpan cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersamaan dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas baru yang nantinya dapat membentuk individu baru. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar ini adalah lobak, wortel, dan dahlia. Singkong juga sebenarnya memiliki umbi akar, namun bagian akarnya tidak dapat digunakan untuk berkembang biak karena singkong tidak memiliki pangkal batang. Nah, selanjutnya ada reproduksi vegetatif buatan. Nah, di sini ya, kalau yang alami tadi tanpa ada bantuan dari manusia. Nah, kalau vegetatif buatan ini kebalikannya, yaitu ya perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Nah, ini biasanya ada beberapa yang harus tahapan-tahapannya gitu ya, yang harus dilakukan. Nah, contoh yang pertama adalah stek. Nah, stek ini merupakan salah satu cara perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan yang dilakukan dengan cara memotong bagian suatu tanaman. Kalian bisa perhatikan gambarnya di situ ya. Jadi baik itu daunnya, batangnya, atau akarnya itu dipotong, kemudian nanti dipindahkan ke media tanam yang tanam lainnya gitu ya, misalnya di tanah, sehingga berbentuk tanaman yang baru. Nah, dipotongnya pun dia harus runcing ujungnya ya. Jadi stek batang ini juga bisa dibedakan menjadi 3. Ada stek lunak, ada stek setengah lunak, ada stek keras. Kalau stek lunak itu stek yang dibuat dari cabangnya yang masih muda dan dalam masa pertumbuhan. Kalau stek setengah lunak merupakan stek yang dibuat dari cabang batang pohon yang tidak
mengalami pertumbuhan lagi dan sedang dalam proses menuju batang tua. Nah, kalau stek keras ini merupakan stek bagian batang yang sudah sangat keras dan umurnya itu lebih dari setahun. Nah, kalau keunggulan teknik stek ini, perbanyakan stek ini antara lain tidak memerlukan banyak biaya ya, karena kita hanya menggunakan alat itu hanya pisau saja ya gitu. Kemudian tidak memerlukan teknologi yang rumit, tadi kan hanya menggunakan pisau saja. Bagian tanaman induk yang diperlukan juga sedikit dan ini menghasilkan banyak bibit tanaman, dan sifat tanaman yang dihasilkan ini pasti sama dengan induknya karena diambil dari bagian tubuh induknya. Contohnya yang bisa kita gunakan untuk stek ini adalah dahlia, tebu, dan ubi kayu atau singkong. Kemudian yang kedua, reproduksi vegetatif buatan. Yang kedua adalah menyambung atau kita kenalnya namanya mengenten. Nah, menyambung atau mengenten ini adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menggabungkan bagian-bagian batang bawah dan atas dari tanaman yang berbeda. Jadi atas sama yang bawah itu tanamannya berbeda ya, sehingga nanti akan diperoleh sebuah tanaman dengan sifat yang baru. Namun yang harus ini di sini harus dicatat ya, adalah di sini hanya dapat dilakukan jika dua tanaman yang disambungnya itu adalah berasal dari satu famili. Nah, kemudian teknik perbanyakan tanaman dengan cara menyambung ini bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Nah, contohnya misalnya ya, itu adalah tanaman mangga dengan tanaman mangga misalnya ya, yang satu tidak terlalu bagus, yang satu mangganya bagus. Nah, itu digabungkan sehingga akan menghasilkan sifat yang baru, atau tanaman bougainville ya, atau bunga kertas juga. Nah, di sini kemudian kalian bisa lihat di situ bagian batang bawah tanamannya itu ya agak dipotong sedikit, dan yang bagian atasnya tanaman dari tanaman yang lain juga dipotong sedikit, kemudian digabungkan, diikat ya. Kemudian ditunggu beberapa hari bahkan berapa bulan. Selanjutnya adalah menempel atau okulasi. Okulasi ini merupakan salah satu tadi perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda. Biasanya okulasi ini dilakukan dengan cara menempelkan tunas suatu tanaman ke batang tanaman lainnya. Jadi tunasnya yang ditempelin ya. Nah, teknik perbanyakan tanaman dengan cara okulasi ini tujuannya untuk mendapatkan tanaman baru yang lebih unggul dari dua atau tanaman yang sejenisnya gitu ya. Contohnya misalnya ini kita bisa tadi tanaman mangga ya, tanaman mangga mana lagi misalnya dengan tanaman mangga arum manis, jadi ditempelkan, digabungkan. Ya, kemudian mencangkok. Nah, mencangkok ini itu dia dengan cara mengupas kulit ya. Kalian bisa lihat di situ gambarnya dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut yang tadi dikupas kulitnya itu diharapkan akan tumbuh akarnya ya, karena kita tempelin tanah misalnya. Nah, tujuan mencangkok ini untuk mendapatkan tanaman yang sama persis dengan induknya dan agar cepat berbuah. Tanaman yang dapat dicangkok ini adalah tanaman yang berkayu yang memiliki kambium. Cara mencangkoknya itu kita bisa perhatikan di sini itu dengan cara membuat potongan sampai jaringan gabus pada percabangan batang tanaman. Nah, potongan tersebut kemudian ditutupi tanah dan dibungkus dengan serabut kelapa bisa, dengan plastik bisa ya, kemudian ditunggu sampai tumbuh akar gitu, ditutup. Setelah muncul akarnya nanti, kemudian batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Contoh tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan cara mencangkok ini contohnya misalnya jeruk ya, rambutan, mangga, asam, bahkan sawo juga bisa. Yang terakhir adalah merunduk. Nah, yang merunduk ini kita bisa perhatikan ini adalah tumbuhan yang batangnya itu
itu dibenamkan ke dalam tanah dan kemudian dipertahankan posisinya ini sampai dia itu kayak ngebengkok gitu ya. Jadi sampai dia tumbuh akar pada bagian batang yang tadi dibenamkan gitu ya ke dalam tanah itu. Nah, bagian tanaman yang diterundukkan akan tumbuh akar dan tunas. Setelah tumbuh akar, maka bagian tanaman yang dirundukkan itu dapat dipisahkan dari induknya. Nah, merunduk ini hanya dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lembut, seperti misalnya tanaman anyelir atau contohnya adalah bunga alamanda juga bisa. Oke, dulu kita belajar tentang perkembangbiakan Angiospermae ya, yang vegetatif alami dan buatan. Nah, kemudian minggu depan kita akan lanjutkan dengan reproduksi generatif tumbuhan Angiospermae. Jangan lupa di-subscribe agar kalian mendapatkan informasi terbaru ya tentang materi-materi IPA pelajaran IPA biologi, dan follow IG dan juga follow Facebooknya MTS Asada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.